Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas untuk permintaan dari Lydia Handayani, minta dibahas untuk FitDAO, apakah masih bagus atau tidak. FitDAO, wah kita belum pernah bahas koin ini ya. Kalau kita lihat, FitDAO ini merupakan sebuah layanan open source platform yang memungkinkan kita mendapatkan variabel variabel trust atau variabel kepercayaan dengan masuk ke ekosistem Web3 mereka. Jadi ini adalah platform Web3 yang punya beberapa keunggulan, teman-teman. Mereka yang pertama membuat timestamp atau stempel waktu, kemudian ada fasilitas untuk jaringan NFT juga, non-fungible token, kemudian sebagai register digital asset such as certificate, sensor, data, and firmware. Jadi di dalam blockchain-nya mereka juga bisa membuat yang namanya ya seperti sertifikat itu ya. Ini seperti layanan NFT, di mana NFT itu bisa digunakan sebagai salah satu catatan hak ataupun kepemilikan sebagai sebuah aset. Jadi tujuan daripada FitDAO sendiri, kalau kita lihat dari websitenya itu banyak banget, teman-teman. Di sini mereka concern sama beberapa hal. FitDAO is decentralized ecosystem and enable variable trust. Jadi yang dimaksud variable trust itu adalah mereka concern terhadap AI, artificial intelligence, kemudian ada machine learning, ya mesin buat belajar, kemudian ada NLP, Neural Language Programming kalau nggak salah. Itu adalah sebuah layanan seperti alat gitu yang menghubungkan antara komputer sama manusia. Kemudian Big Data Analytic, 5G or IoT atau Internet of Things. Segalanya internet, teman-teman. Jadi ini termasuk salah satu blockchain ataupun salah satu kripto yang mana banyak sekali fungsinya. Kalau kita perhatikan dari ekosistem yang mereka bikin, itu menurut saya tidak berfokus sama sebuah ataupun satu project ya. Dia tidak spesifik projectnya apa masalah yang akan mereka selesaikan, tapi mereka seperti menjalar ke banyak project. Ya itu sih teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi ini adalah yang disebut sebagai time stamping. Jadi dia bisa digunakan untuk membuat yang namanya sertifikat. Misalkan teman-teman memiliki jam tangan Rolex. Nah, itu sertifikatnya bisa dimasukkan ke blockchain sehingga kepemilikannya itu cuma kalian yang punya. Jadi kalau misalkan ada dicuri dan lain sebagainya, itu bisa sebagai validasi. Kurang lebih seperti itu yang disebut sebagai time stamping. Kalau dari Twitter, mereka masih cukup aktif ya teman-teman. Masih cukup aktif mengembangkan ekosistem yang mereka punya. Tapi menurut saya sih engagementnya agak kurang. Artinya kurang kurang diperhatikan lah sama komunitas. Yang komen juga nggak terlalu banyak, dan kalau kita lihat mereka masih tetap untuk yang namanya kerjasama sama beberapa platform. Salah satunya ini adalah Influential Crypto Hub. Ini salah satu crypto YouTube analis, teman-teman. Mereka kerjasama sama itu ya buat memperluas jaringan yang mereka punya atau ekosistem yang mereka punya. Tapi kalau secara upgrading sistem blockchain dan lain sebagainya, itu menurut saya masih cenderung belum terlalu banyak. Ya, itu sih teman-teman. Kalau kita perhatikan dari harganya, sekarang dia ada di kisaran harga Rp311 ya. Pergerakan market cenderung agak lesu. Buat pasarnya dia udah listing di Binance, KuCoin, toko kripto, koin di DCX, kemudian Bitrue. Ya, masih belum terlalu banyak sih exchange yang bisa memperdagangkan. By the way, market agak sedikit turun kalau kita perhatikan dalam satu hari terakhir. Pergerakan dari FitDAO juga kurang lebih sama ya, mengalami fase koreksi. Berita terbarunya sih kemarin kita udah posting di komunitas teman-teman. Oh tadi kita udah posting ya soal CRV token. CRV DAO itu mengalami exploit atau diserang, teman-teman, diserang hacker dan menyebabkan kerugian ya, 47 juta US dollar melayang.
Ya, ini masih bisa bertambah karena masih dalam proses kalkulasi. Jadi ada FUD teman-teman, sehingga altcoin rata-rata kebanyakan itu juga mengalami koreksi setelah FUD tersebut. Kalau kita lihat dari supply untuk token atau koin ini itu ada sekitar 1 miliar feed teman-teman. Sementara yang beredar sudah sekitar 770 juta token. Cukup banyak yang udah beredar. Apakah masih layak untuk diakumulasi atau untuk diinvest? Itu pertanyaan yang paling sulit, teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, dari Etherscan kita bisa lihat kok kepemilikan dari wallet ataupun koin ini. Yang pertama kita bisa cek dia di sini. Etherscan itu menunjukkan bahwa paling banyak orang yang pegang feed itu adalah retail, ya, berada di wallet Binance, 32%, sangat-sangat banyak. Sementara sisanya nomor 2 itu ada di cross chain bridge. Ini cross chain antara BNB Smart Chain sama Ethereum. Kepemilikannya cukup banyak, sekitar 31,3%. Kemudian ada treasury. Ini adalah token yang belum di-unlock. Mungkin itu harus staking dulu sampai tokennya di-unlock semua. Makanya kalau kita lihat dari supply maksimumnya tadi kan ada sekitar 77%. Berarti sekitar 23% masih ada di treasury dan kemungkinan masih bisa dikeluarkan kemudian. Atau kapan di-unlock kita nggak tahu pasti. Teman-teman, 20%-nya ada di treasury dan ya kita nggak tahu pasti kapan ini bakalan di-unlock. Karena tergantung orang yang staking, seberapa banyak orang yang staking. Jadi gitu, kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 1 di Binance ya, dia paling banyak kepemilikannya itu sempat diakumulasi sampai Juni 2024, tapi at the end ada selling pressure terjadi. Ini sepertinya sih retail yang sudah staking cukup lama, kemudian dijual karena udah dapat reward ya kan. Ya, kemudian ya makanya grafiknya cenderung mengalami penurunan seperti ini. Dan perlahan-lahan terjadi akumulasi lagi dari para retail. Kalau dari token bridge-nya atau dari cross chain-nya, kita akan coba cek lagi. Di wallet nomor 2 ini posisinya cenderung stabil. Artinya sedikit ada perubahan terhadap yang namanya pergerakan daripada bridging teman-teman ke blockchain daripada BNB. Kalau kita perhatikan dari wallet nomor 3 ini harusnya sih turun. Karena turun kan benar, karena jumlah orang yang staking ternyata makin banyak di 2023 sehingga likuidasi di market makin lama makin banjir dan distribusinya mengalami penurunan. Jadi itu make sense kalau kita lihat dari pergerakan feed gimana nih. Overall feed listing di fase yang kurang begitu tepat. Dia listing di bear market 2021 di Binance sehingga pergerakan chartnya cenderung turun. Nah, kalau kita perhatikan level support sekarang itu ada di kisaran 0,018. Menurut saya itu menjadi strong support buat feed. Level strong support berikutnya ada di 0,012, yaitu sekitar penurunan sekitar 38% lagi untuk mencapai level support terakhir. Menurut saya sih proses pergerakan market cenderung korektif. Bitcoin belakangan itu dalam fase sideways, cenderung koreksi ya. Kemudian feed juga kurang lebih sama. BTC dominance-nya pun juga masih cenderung naik dan turun di posisi sekarang. Jadi harus mewaspadai posisi ini karena belum ada tanda reversal untuk feed. Jadi yang bisa teman-teman pertimbangkan sih itu ya. Paling enggak teman-teman harus pantau dia di Twitter. Ini mereka ada beberapa posting soal integrasi yang mereka lakukan. Mereka ada kerjasama sama Starscream bulan lalu, kemudian mereka juga ada listing di beberapa market. Mereka udah coba buat menginfluence banyak orang untuk masuk ke projectnya. Ada beberapa file yang mereka bikin. Ini file validator volume pertama untuk progres daripada project yang mereka jalankan. Jadi ya projectnya masih jalan secara internal, cuman menurut saya yang harus kita concernkan selain itu adalah engagement. Seberapa banyak orang yang memantau project ini. Karena kalau nggak banyak yang mantau, itu bisa menjadi sentimen yang negatif juga buat market, teman-teman. Nah, kebetulan market dalam posisi downtrend, jadi menurut saya posisinya masih bisa kemungkinan downtrend juga. Jadi untuk long term, teman-teman harus sabar dulu. Sepertinya kalau punya token ini, mungkin ada opsi di staking, bisa di staking dulu.
Karena kalau dalam posisi sekarang volatilitas yang cenderung tinggi dengan volume perdagangan yang rendah seperti sekarang ini bisa menimbulkan sesuatu yang sifatnya spekulatif. Jadi kayak lebih harus hati-hati dulu untuk sekarang ini. Apalagi yang mau melakukan akumulasi, menurut saya tunggu market cenderung bottoming dulu ya. Volume perdagangan dari feed ini rendah sekali, kemudian smart money juga rendah. Belum terlalu berminat untuk masuk ke market. Jadi itu sih beberapa yang bisa teman-teman perhatikan. Level supportnya tadi udah ya di 0,018, kemudian di 0,012. Itu level yang penting untuk diperhatikan. Menurut saya tren masih akan cenderung terdepresiasi turun. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat Fit. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada yang buat dibahas, silahkan tulis langsung di kolom komentar. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, buat teman-teman yang mau join bisa cek linknya di kolom deskripsi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.